Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesetam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita berada di podcast sesi diskusi beredukasi. Oke sahabat Lesetam semuanya, kali ini kita ingin membahas tentang topik yang viral belakangan ini, yakni tentang seorang manajer toko yang dia tuh menilep atau mungkin mengkorupsi uangnya sebanyak 1,3 miliar dalam waktu 2 tahun nih, dan baru ketahuan. Manipulatif yang pakai QRIS pribadi, ternyata alasannya alasan buat berobat orang tua, berobat adik, mamanya tetangga. Coba bayangin, banyak amat yang diobatin tuh. Wah keren nih, gue gak mau kalah dong. Di iPhone 13, gue maunya iPhone 14, gue pamerin di Instagram. Dari kasus ini kan ngarah ke hedonisme. Oke, misalnya kayak 1,3 miliar itu kan emang mahal. Semoga dapatkan hukum yang setimpal gitu kan. Simak terus video teman-teman ya. Diskusi beredukasi. Oke sahabat Lesetam semuanya, kali ini saya bincang-bincang dengan orang yang spesial nih. Boleh dikenal diri, siapa namanya mas? Kenalkan, nama saya Duta Setiawan. Nama panggilannya apa kalau boleh tahu? Duta aja. Duta aja, panggil saya Duta di sini. Duta, Wan, boleh lah. Oke. Jadi sahabat Lesetam semuanya, kali ini kita ingin membahas tentang ada nih, maksudnya nih dengan berita viral belakangan ini, yang mana nih seorang manajer toko ini yang menilep kayak korupsi sekitar 1,3 miliar selama 2 tahun dan baru terungkap 2 tahun itu. Terkait adanya hal seperti ini nih, apa mungkin tanggapan sekilasnya? Wah, itu sangat mengecewakan sekali sih kalau saya menjadi bosnya ya. Saya udah mempercayakan seseorang untuk manage suatu perusahaan saya atau toko-toko saya itu, tapi dia menilep selama 2 tahun gitu. Jadi kan pendapatan bosnya itu pasti berkurang juga kan. Berarti perputaran ekonomi dia yang supaya bisa beli supply. Nah, itu menurut saya sih buruk sih, itu membuat bosnya pasti susah lagi percaya sama orang. Iya, betul. Karena kan sebenarnya ini kan ada 2 kasus ya Mas Duta ya. Cuman yang viral ini kan yang 1,3 miliar, dan satu lagi tadi yang QRIS yang sebesar 30 sampai 45 juta, saya lupa jumlah pastinya. Tapi kan ini kan semuanya mengarah ke kepercayaan dong, bentar dong. Nah, kita di sini ingin menceritakan kembali jadi teman-teman sahabat Lesetam semuanya. Jadi itu gini Mas Duta, ternyata itu memang hubungan pemilik dengan manajer toko itu adalah teman dekat. Teman dekat ya, itu benar. Sudah baca di berita, sudah riset, ternyata teman dekatnya. Mungkin karena terlalu percaya. Mantap kesan benar. Gimana? Itu juga sih mungkin susahnya berbisnis sama teman dekat ya. Karena kita terlalu percaya tanpa adanya surat hukum gitu. Menurut saya jika kita ingin bekerja dengan teman dekat kita, mau nggak mau tuh kita harus buat suatu kertas tertulis gimana caranya, atau itu perjanjian lah istilahnya. Dalam hal bisnis tuh kita jangan terlalu percaya lah menurut saya. Kita harus kayak kasih boundaries, suatu garis di mana kita bisa memisahkan antara teman dan juga rekan kerja. Itu sih menurut saya. Bayangin 1,3 miliar dalam 2 tahun. Pas dicetak rekeningnya itu ada ratusan juta masuk ke dalam rekeningnya. Yang namanya tadi saya bilang teman dekat, tadi kan Mas juga bilang kan perlu perjanjian lah setidaknya ya. Iya. Dan apalagi kan si orang ini nih, si yang nilepnya ini yang korupsi, dia kayak nggak sadar diri juga kan, dikasih kepercayaan, dimanfaatin. Apalagi saya baca di berita itu dia tuh 12 kali tuh pergi ke Bali. 12 kali pergi ke Bali. Jadi kayak sering hedon, bahasanya hedon. Dia sering pamer tas, terus beli mobil cash. Coba Mas Duta tanggapannya gimana jika saat itu Mas Duta, atau bayangkan sebagai seorang pemilik? Saya sih marah banget ya. Kayak misalkan nih Mas Rizky mendekat saya yang tiba-tiba kayak gitu, kayak ngambil uang saya sebesar berapa tadi? 1,3 miliar. 1,3 miliar 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu tuh dipakai buat beli mobil ke Bali, jalan-jalan. Saya jujur saya marah banget. Mending kita nggak usah jadi teman lagi deh. Itu menurut saya pribadi udah pasti sih. Saya laporin. Saya laporin pasti. Saya masuk ke jalur hukum, saya penjarain. Ya, karena memang namanya salah. Kita kan biar salah deket atau sahabat sedekat apapun, namanya salah gitu. Kita juga nggak bisa namanya mengelak atau mungkin menyangkal kalau memang salah ya salah. Dan itu juga pasti membuat trauma sih kepada bos tersebut bagi saya. Karena gila, teman dekat dia sendiri 1,4 miliar. Wah kacau sih itu. Kalau menurut Mas Rizky gimana itu kalau Mas Rizky yang menjadi bosnya? Karena kan di sini kan ngomongin kepercayaan ya. Mungkin khilafnya mungkin dari si pemiliknya itu mungkin karena dia awalnya terlalu mempercayakan. Yang tadi dibilang oleh Mas Duta kan karena terlalu mendambakan lah, kayak dia temen deket gue nih, udah gue kasih semuanya ke dia. Nah mungkin dia karena lengah tuh kan. Soalnya saya baca di berita itu, jadi sebenarnya tuh habis tuh produknya. Nah cuman yang anehnya nggak balik modal. Nah itu disitu mulai kecurigaan di situ. Nah kan apalagi kan 1,3 miliar kan bukan suatu uang yang menurut saya sedikit kan. Itu sih tidak dikit. Kalau ngomongin masalah kepercayaan kan berarti mahal ya. Nah kita ngomongin sekarang kayak hedonnya deh. Tadi kan si yang korupsinya ini pamer-pamerin di Instagram, mungkin dengan tas branded, terus juga dengan beli mobil cash, jalan-jalan ke Bali. Nah apakah pandangan Mas Duta ini terhadap zaman sekarang ini yang hedonisme tuh buruk sih? Itu menunjukkan bahwa seseorang itu tidak bisa memanage keuangan mereka, gimana mereka caranya mengatur gaya hidup dia lah.
Kalau saya pribadi sih, saya tuh wah nggak bisa sih hedonisme sih. Saya harus ngatur nih, kayak sebulan saya makan berapa, bensin buat ke kantor berapa. Itu saya benar-benar saya hitungin. Nah kalau saya ngelihat orang hedonisme sih, mungkin ya kalau uang mereka sangat banyak sekali, ya itu sih nggak apa-apa. Karena emang penghasilan mereka mungkin 100 kali lipat daripada pengeluaran mereka. Itu kalau itu nggak apa-apa. Cuma kan kalau hedonisme ini kan cuma kayak kita nilep-nilep duit orang. Karena kan berarti menunjukkan uang dia itu sebenarnya nggak cukup buat ikut hedonisme itu loh. Ya, Mars Duta udah mention gaya hidup sekarang ini kan mohon maaf ya, Tidak sesuai dengan realitanya. tidak sesuai dengan realita. Terus juga kan oke lah dia mungkin kayak kelihatan bahagia gitu kan, terus nunjukin kayak seakan-akan dia lagi banyak duit lah, mohon maaf ya, banyak duit buat ini buat itu. Cuman kan di sisi lain kita nggak tahu entah dia mohon maaf dia kayak pinjol atau mungkin dia emang apa mungkin buat sekedar ya zaman sekarang kan banyak ya mohon maaf ya kadang rela nyicil demi ini demi itu. Bahkan saya berita tuh baca tuh ada orang nyicil iPhone 13 tuh selama bertahun-tahun. iPhone 13 kan taruh di 20 juta ke atas ya. Nah dia makan cuma tempe nasi. Kan berapa? Terlanjur nyangkut ke circle yang seperti itu. Nah apalagi kan dari kalau mau gaya hidup sesuai levelnya kan. Yang dari dibilang maksudnya kan mungkin yang berpenghasilan tinggi kan karena emang levelnya udah tinggi. Level tinggi Ya kita juga apa? ya, terserah mereka. Terserah mereka. Berarti ini dampak buruknya gimana Mas Sultan nih terhadap kita lah. Kita kan dengan adanya berita kayak gini kan berarti kan kayak terpancing juga nih kan buat wah hedon nih kayak enak banget kelihatannya gini. Itu gimana? Oh, dampak buruknya ya mungkin dari hedonisme orang-orang yang memamerkan hartanya ke sosial media. Takutnya sih banyak orang yang ikutan hedonisme karena mereka melihatnya, wah keren nih gue gak mau kalah dong. Di iPhone 13, gue maunya iPhone 14, gue pamerin di Instagram. Dampak buruknya ya pasti gak mau kalah dari orang lain. Kalau menurut Mas Rizky tuh apa dampak buruknya? Yang pasti itu merusak finansial ya karena kan oke lah kita mungkin nggak pernah tahu gimana keadaan sesuatu orang gitu kan. Nah apalagi kan di balik itu mungkin terkadang mana ya ada yang pinjam online atau mungkin pinjam sama bank kan untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mungkin kadang ada yang pinjam ke tetangga nih karena keuangannya emang lagi sulit, kita kan nggak pernah tahu ya kan. Terus juga kan namanya rezeki nggak ada yang tahu. Nah tapi bedanya ini nih mereka tuh mau pergunakan itu untuk gaya hidup, bukan untuk Kebutuhan hidup. Nah itu kata kuncinya kan. Kuncinya. Nah di sini emang perlu edukasi juga ya karena kan dari kasus ini kan ngarah ke hedonisme. Oke misalnya kayak 1,3 miliar itu kan emang mahal dan semoga dapatkan hukum yang setimpal gitu kan. Nah tapi menurut maksudnya ini benar-benar pembelajaran luar biasa sih karena kan tadi maksudnya bilang kan trauma ya. Menurut saya itu wajar pasti trauma. Ini mau jadi pembelajar juga buat pebisnis yang lain gitu. Perlu belajar nih tentang pentingnya suatu kepercayaan. Terus juga ada yang kasus kedua nih yang QRIS pas ketahuan nilep, jadi kan si bos saya ini nyuruh pembeli palsu lah gitu untuk pura-pura jadi ke scan ternyata bayarnya nggak masuk ke perusahaan. Nah ketahuan dari situ berarti kan selama ini kan diem-diem dia taruh QRIS-nya ke kantong dia sendiri ya kantong dia. Alasannya apa kata maksudnya? Nah ternyata saya baca tuh alasannya ternyata demi berobat emaknya, demi berobat adiknya, demi berobat. Tapi itu benar. Ya itu alasan aja. Alasan Ya. masih alasan ya. Nah tapi emang dengan kecanggihan teknologi saat ini menurut maksudnya itu gimana kalau seandainya kita menyalahgunakan daripada maksudnya? Itu sih yang susah sih. Kayak teknologi sama kepercayaan kan. Kalau udah kayak gitu kita harus benar-benar pinter banget orang buat maintenance. Jadi kayak ngecek kayak QRIS-nya ini bener nggak masih punya kita. Nah itu tuh harus diadain tiap minggu lah menurut saya. Atau mungkin udah takut banget sih tiap hari ya karena kan teknologi itu gampang banget dimanipulasi. Kita nggak tahu nih. Karena emang ternyata juga yang tadi yang 1,3 miliar itu dia tuh juga pakai manipulatif itu data-datanya. Jadi yang sesuai itu biasa dia palsu-palsuin. Oh pemalsuan data ya. Nah cuman kan untuk dunia kan sangat fantastis ya Pak satu lagi tuh. Kalau yang ini kan 45 jutaan lah seingat saya. Nah menurut saya mau gimana pun ya namanya jahat ya jahat ya. Menurut saya itu kan kategori udah kriminal gitu. Mereka tuh terlalu nafsu menurut saya sih. Terlalu nafsu. Ya kita kan paham lah bagaimana saya mencari duit kan gitu ya. Untuk ibaratnya Rp1.000 lah gitu kita juga mulai dewasa. Untuk edukasi terkait adanya kepercayaan terus juga hedonisme, apa yang perlu kita benahi dari diri kita dulu dari pandangan Mas Duta? Pertama pola pikir sih. Kita harus bisa belajar bahwa nggak semua hal itu bisa kita miliki. Nggak semua hal itu bisa kita dapat. Jadi kita harus bisa memanage. Jika kita ingin memiliki sesuatu ya kita harus bekerja sekeras mungkin supaya setimpal gitu apa yang kita dapat. Jangan dengan melakukan hal kecurangan. Jangan yang hal-hal buruk lah kayak tadi kan. Iya karena ya maaf itu hal bodoh buat saya sih. Itu hal bodoh ya. Ya karena dia kan terang-terangan kan. sih terang-terangan. Dia nunjukin diri dan api kan juga kalau nggak ada asap kan nggak mungkin. Ya pasti akan ketawa juga asapnya gitu mau gimana pun. Dan ya menurut saya merusak juga untuk kepercayaan Mas. Apalagi yang tadi dibilang oleh Mas Duta jadi kepercayaan terus ngarah ke trauma. Jujur ya Mas saya pribadi juga pernah ngalamin gimana hancurnya sebuah kepercayaan lah. Biarpun terlihat hal sepele kan maaf ya kita kan. Karena kepercayaan itu lawan katanya itu kekecewaan. Nah maksudnya mungkin dari pengalaman pribadi itu gimana perasaannya saat itu kalau boleh diceritakan? Saya juga pernah kecewa sama orang, cuma mungkin masalahnya nggak saya ceritain ya. Ya nggak apa-apa. Cuma kayak perasaan saya aja. Rasanya. Itu kayak masa sih cuma gitu aja dia nggak bisa gitu. Padahal kan saya udah percaya gitu loh sama dia.
kenapa segampang itu aja dia masih aja bisa ngecewain saya gitu. Itu wah saya bener-bener nggak cocok, sudah nggak cocok jadi temen gitu. Kayak apa kita udahlah stop aja, nggak usah jadi temen. Kayak saya udah ngebantuin dia berkali-kali, terus kayak gak setimpal sih, kayak saya udah hilang lah kepercayaan saya ke dia gitu. Akhirnya titik ini udah jarang komunikasi sama dia, Jarang. jaga jarak juga sama dia, atau emang justru udah lost kontak bahasanya? Sebenarnya kita juga jauh gara-gara ini kan, emang udah bukan satu sekolah lagi. Jadi ya udah gak kepikiran lah, udah lost kontak. Pertemanan juga bisa dibilang udah selesai bahasanya. Udah selesai. Tapi itu jadi pengalaman yang luar biasa buat Mas Duta. Iya. Ya gimana, namanya kesempatan juga nggak datang 2 kali Mas gitu kan. Kalau misalnya emang kita dihancurkan oleh kepercayaan yang kita udah bangun baik-baik lah gitu, kita berusaha buat kayak ibaratnya nih sahabat gua nih, kita harus percaya lebih lah gitu bahasanya. Dihancurin gitu aja. Apalagi kan dari 2 kasus itu tadi kan ngarahnya ke kepercayaan dikhianati oleh keserakahan. Iya. Apalagi kan yang tadi kan yang 1,3 miliar itu kan temen deketnya loh maksudnya. Temen deket si pemiliknya ini karena terlalu lengah kali ya, dia lengah sampai gak kepikiran ke sahabatnya mungkin ya, karena mungkin karena udah terlalu percaya. Iya. Kayak wah temen gua loh segini aja gak bisa sama gua gitu kan. Menurut saya sih gitu. Kayak kasus saya tadi, rasa kecewaan saya tadi ke teman saya, kayak cuma minta bantuan ini loh, kayak masih aja kayak disepelehin sama dia, minta bantuan aja, jadi kayak rasa kepercayaan saya hilang lah sama teman saya. Lalu menyepelekan suatu hal yang menurut saya itu padahal gampang, walaupun tidak penting, tapi itu tuh krusial buat pertemanan saya gitu. Ya, emang terkadang yang hal seperti itu justru jadi dampaknya besar ya. Tadi kan krusial, bisa jadi mungkin hancur pertemanan juga. Dan emang ya namanya nasi udah jadi bubur ya maksudnya ya. Kan? Oh iya, kalau Mas sih gimana nih? Ada nggak makanan kayak gitu? Ya mungkin sama seperti Mas Duta, cuman mungkin bedanya ini nih pertemanan yang menurut saya dihancurkan karena dianya sendiri gitu. Dia menunjukkan sisi buruknya paham lah kan, namanya orang juga kadang ada mungkin dari kasus tadi yang diceritakan, jadi berita tadi kan yang viral itu tadi bermuka dua. Nah kan bermuka dua nih kan, namanya kepercayaan kan juga hancur juga karena ada orang bermuka dua nih. Di depan kayak nunjukin topeng yang baik, ternyata pasti balik layar bahasanya busuk gitu kan. Nah itu yang saya alami dan memang terus terang tuh sakit banget buat saya karena ternyata gini sisi lain dia nih gitu. Tapi kan itu tadi mungkin ada hikmahnya juga, kita kan segala sesuatu kan juga ada hikmahnya kan. Di situ kita belajar nih, semakin umur bertambah kan, ternyata kepercayaan itu mahal, semahal itu itu saya paham, itu saya semakin dewasa juga saya paham. Kepercayaan itu penting loh. Iya, sangat mahal ya. Ibaratnya kayak relasi kerja lah gimana sih. Mungkin kayak sepele nih, kayak kita misalnya contoh ada seorang yang magang sama seorang karyawan, tapi kalau begitu dipercaya kan pasti enak ya. Jadi ngebangun komunikasi itu juga lancar. Nah tapi itu tadi hati-hati sama orang bermuka dua karena kita nggak pernah tahu. Itu tadi ya, apalagi tadi kan dari kasus kan 2 tahun loh baru coba yang 2 tahun. Di berita itu saya baca tuh bosnya tuh pelan-pelan, jadi tuh pelan-pelan, nggak langsung nuduh. Karena dia juga mungkin masih takut banget gitu. Masa iya sih teman saya? Itu menurut saya pukulan besar. Saya yakin dia masih nggak bisa nerima sebetulnya. Cuman saya yakin dia pasti berusaha untuk ikhlas gitu. Tadi kan juga manipulatif yang pakai QRISA pribadi, ternyata alasan buat berobat orang tua, berobat adik, berobat mamanya tetangga. Coba bayangin, banyak amat yang diobatin tuh. Itu dia rumah sakit. Orang tuh terlalu nafsu ya duniawi gitu ya. Nah kita udah di sesi terakhir, mungkin Mas Duta ada yang pengen diceritakan kembali, atau mungkin diperjelasnya, atau mungkin nasihat-nasihat motivasi terkait kepercayaan pada saya atau mungkin sahabat saya. Menurut saya sih teman-teman, buat kepercayaan ya, kepercayaan itu tuh sangat susah untuk dibuat, namun paling gampang untuk dihancurkan. Kayak kaca lah istilahnya. Sekali aja jatuh retak, walaupun udah kita buat lagi, tetap aja masih banyak retakan-retakan lagi teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau udah dapet kepercayaan seseorang, kita tetap pegang lah, jaga sebisa mungkin. Kalau emang kita tidak bisa atau cukup memegang kepercayaan seseorang itu, bilang aja gitu kayak, wah kayaknya saya takut nih, kayak disuruh kayak sama bos kayak nggak bisa ABCD, mungkin bilang aja, bos saya kurang bisa ini bla bla bla, caranya gimana, daripada ngomong iya doang tapi pas dilakuin tuh jelek, pasti tuh kepercayaan kepada bos tuh bakal hancur banget. Nah itu sih menurut saya gitu. Alhamdulillah, dari penjelasan Mas Duta juga kita belajar ya bahwa ternyata itu kayak kaca, kan kaca udah pecah nih, taruhlah kita pecah kayak gelas kaca, kita taruh, kita banting pecah, walaupun kita salin tapi kan nggak kayak semula kan, ya benar-benar kayak mulus, kayak masih banyak celah. Iya, jadi masih banyak retakan juga. Nah itu tadi artinya apa, mungkin nggak 100% seperti dulu, pasti ada perubahan, bener gak? Nah itu yang tadi kan, terus bukan hubungan sederhana, mungkin kita tadi Mas Duta cerita kayak bos sama karyawan, terus juga kan kayak yang sederhana kan Mas Duta di sekolah kayak ada kerja kelompok, ya, saya tugas A, Mas Duta tugas B, kayak satu kelompok nih, itu sih paham juga sih, kan? Karena itu harus banget, tapi yang tapi rasa gitu kalau teman kita nggak bantuin, kayak kita nyuruh teman kita ngertiin bab ini tolong rangkum ya nanti biar saya yang masukin PPT. Pas ditagih, wah sorry ada urusan keluarga, waduh ada ini mau bantu ibu ABCD, itu mau kosong banget kan, jadi kayak udah gue percayain sama lu
Iya, karena batin nggak bisa bohong kan. Bener. Ya, tapi mungkin itu tadi. Ya mau kamu kita akhirnya apa? Kita berjuang sendiri. Iya, kita jadi berjuang sendiri kan. Dan anehnya, nilainya banyakan dia kadang. Itu sih Iya. gara-gara dia terlalu itu sama guru. Iya, atau mungkin kadang nilai sama kan. Padahal, ya Allah, padahal kerja gue, bahasa gitu kan. Aku dia yang ngasilin banyak. Nah, tuh. Ada lagi maksudnya yang mau disampaikan? Cukup sih Mas Rizky sih, itu Oke. udah pas menurut saya. Oke, sahabat Lengsetam semuanya. Dari kisah ini kita belajar bahwasanya pentingnya menjaga kepercayaan. Ayo kita bangun kepercayaan dengan baik, jadilah pribadi yang lebih baik. Tolong jangan pernah kecewakan seseorang sedikit pun, atau mungkin setidaknya kita belajar untuk bisa mempercayai apa yang telah dipercayakan oleh orang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.